Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya mau ngajakin kalian semua tetangga online buat home tour ke rumah yang tampil natural dan rapi. Ini dia rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Halo, selamat pagi Mas Renal. Selamat pagi Mas Rizky. Mbak Vini. Apa kabarnya nih? Baik Mas, selamat datang di Family Home. Ya, tetangga, gimana? Barusan udah kenalan sama Mas Renal dan Mbak Vini. Kali ini saya mau ngajakin kalian semua home tour ke rumahnya yang keren banget nih. Mas, ini dari depan rumahnya beda banget ya looknya ya. Iya. Gimana ceritanya nih Mas? Oke, jadi ini rumahnya ini konsepnya itu kan Japandi, karena kita itu pengennya itu konsep rumahnya itu yang unsurnya natural gitu sih. Jadi ada kayak aksen-aksen kayunya gitu, terutama di bagian dalamnya. Nah, kalau untuk luasan tanah dan bangunan berapa nih Mas? Kalau luasan tanahnya tuh di 6x20 ya, jadi 120. Untuk luas bangunannya sendiri itu di 160 meter persegi. 160? Iya. Ada berapa lantai? 2 lantai. 2 lantai? Iya. Berarti ini bangun sendiri tahun berapa ya waktu itu? Waktu bangun sendiri ini selesainya kurang lebih tahun 2023 gitu sih, Mas Rizky. Ya. Oke. Nanti kita bahas soal pembangunannya di belakang ya. Boleh. Nah, kemudian selain unsur Japandi, juga di sini ada sedikit unsur tropis melalui taman nih di bagian Betul. depan. Tetap ada penghijauan ya nih, tetangga. Kemudian kalau diperhatiin ini rumahnya agak tinggi karena dia dari jalanan masih naik sekitar, kalau carportnya aja ada kali 60 cm, tapi kalau ke bangunannya semeter lebih ya. Iya Mas. Ke rumahnya ya? Benar, jadi kan itu ada tangga naiknya lagi kan. Karena emang gitu sih Mas, waktu kita awal bangun, kan emang aslinya itu tanahnya itu tinggi Mas. Oh, kontur tanahnya gitu? Terus waktu kita ngobrol-ngobrol sama kontraktor gitu, Iya. awalnya tuh desain awalnya tuh emang bikin pendek gitu kan. Tapi waktu kita lihat gitu tetangga-tetangga waktu lagi bangun juga, mereka tuh pada bikin tinggi. Kalau misalnya kita bikin rendah kan kayak jomplang gitu kan Mas. Iya, benar-benar. Jomplang di sini maksudnya nanti tinggi bangunannya beda sama kiri kanan Yang ya. tetangga tinggi, yang pendek sendiri. Iya, padahal sama-sama 2 lantai. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Mas, boleh kita lihat dalamnya? Boleh Mas, silakan. Oke, untuk gerbangnya dia pakai metal nih, kemudian dipakai hollow, finishingnya hitam. Nah, untuk carport dia natural aja nih Mas ya? Iya benar, natural aja sih Mas. Pakai semen dan juga ini batu sikat nih tetangga. Iya, batu sikat. Buat motifnya. Jadi dibagi beberapa petak gitu supaya nggak polos-polos banget. Dan di sini dikasih garis-garis juga supaya nggak licin dan nggak bikin air menggenang kali. Iya, tujuannya emang yang penting ini aja sih, biar mobil masuk gampang nggak licin gitu. Oke, mantap. Nah, di depan sini ada jendela yang cukup masif nih Mas. Materialnya pakai apa Mas? Kusennya rangka aluminium aja sih. Aluminium aja? Oke, jadi ini cukup masif ya jendelanya tetangga. Jadi sebesar ini jendelanya dan masih ada yang bisa dibuka di bagian tengah. Jadi yang terbuka itu di tengah ini 2, yang kiri kanan itu berupa kaca mati. Ini buat memasukkan udara dan cahaya ke bagian dalam rumah. Nah, kalau dilihat di sini kayak ada kanopinya, padahal ini apa Mas? Kalau ini emang di atas itu kan ada balkon. Oh, balkon. Cuman sekalian emang berfungsi sebagai kanopi gitu sih Mas. Oke, jadi ini permanen ya tetangga Iya, kanopinya karena berupa balkon di lantai 2. Nah, lanjut setelah carport di sampingnya area apa nih Mas? Kalau di sini nih area taman kering Mas. Oke. Jadi emang di sini itu ada bangku simple gitu. Jadi bangku ini tujuannya kalau misalnya kita lagi habis beres olahraga, kadang-kadang kita suka jalan atau lari keliling komplek gitu kan. Ini bench beton ya tetangga, dan seolah-olah dibuat melayang karena dia dudukannya dalam tuh ke bagian sini. Iya betul. Ini taman kering juga, jadi lebih low maintenance nih Mas. Beda sama yang depan ya. Yang depan juga cukup low maintenance saja sih. Jadi yang di depan itu awalnya tuh dari pendek-pendek, terus dibiarin kena hujan, tiba-tiba udah tinggi segitu aja. Oh, oke. Natural aja di depannya. Nah, kalau di sini ada taman kaktus, ada cemara. Cemara apa saya nggak tahu nih, Pak. Dan ini benchnya masih sama nuansanya, warnanya juga dibuat sama. Dia dilapis cat warna abu-abu seperti itu ya. Iya betul. Oke, lanjut Mas. Oke Mas, silakan. Untuk masuk ke rumah kita harus naik beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 step anak tangga. Dan ini lumayan lebar tetangga.
Ini lebar rumah 6 meter, lebar tangga sekitar hampir 2 meter atau bahkan 2 meter nih tetangga. Jadi cukup leluasa kalau misalnya mau masuk grup langsung bebarengan atau bawa barang-barang yang lumayan besar. Enak banget ini. Oke, ini pintunya nggak kelihatan dari depan ya, Mas? Betul. Oke, karena gimana, Mas? Pintunya di samping, ya ini aja sih, biar lebih private aja gitu kesannya. Boleh kita lihat dalamnya? Boleh, silakan Mas. Yuk, ikutin terus tetangga. Halo, Silakan masuk, pagi Kak Mas Vini. Permisi ya. Ya, silakan. Nah, tetangga, untuk area interior kita bakal ditemenin sama Kak Vini nih. Iya. Oke, begitu masuk kita ketemu apa nih, Kak? Langsung ketemu semuanya. Langsung ketemu semua. Karena konsepnya open space ya? Oke. Jadi di sini dari ruang tamu, Hah? langsung kelihatan dapur sama ruang makan. Oh, oke. Di bagian depan ini adalah ruang tamu atau living ya? Living room. Living room. Dan ini jendela yang tadi kita lihat dari depan nih, Iya. tetangga. Jadi kalau tadi dari depan agak samar ya karena pakai vitrase seperti ini, dia ada 2 lapis, yang satu lumayan terawang sedikit. Ya, tapi kalau dari luar sih nggak terlalu Dari luar aman ya? kelihatan. Oke, dan ini ada blackout yang satunya lagi. Kalau buat malam-malam biasanya. Oke Kak, dari kita bahas area livingnya dulu nih. Dari depan kan saya lihat rumahnya simple gitu ya, Iya. nggak banyak warna. Nah kalau di dalam gimana nih? Jadi ini kan kita nggak pakai interior khusus gitu ya Mas Rizky. Jadi kita lebih ke pakai orang furnitur. Oke. Jadi kita kayak cari inspirasi dari Instagram atau Pinterest gitu. Nanti baru kita share, minta dibuatin. Nah baru jadinya gini nih. Oh, oke. Jadi ini untuk interior explore sendiri nih. Jadi maksudnya per part gitu. Jadi nanti kalau pas kita keliling bakal kelihatan kalau warna kayu gitu tuh kayak beda-beda ya gitu. Ada yang muda, ada yang tua gitu. Dan ini mejanya, furniturnya dibuat melayang supaya terlihat lebih minimalis ya. Iya. Khas rumah Skandinavian nih. Untuk ceiling ini sengaja kita nyalain lampunya nih supaya kalian kebayang nih tetangga pencahayaannya kalau malam ya. Padahal kalau ini lagi nggak syuting dimatiin pun tetap terang kok karena Iya. ini lumayan ya. Bukaannya di depan ada, nanti di tengah kita lihat sama-sama juga ada, di belakang juga ada. Dan ini karena open space jadi terasa lega banget nih Kak. Iya, lumayan Oke. sih. Lanjut Kak, kita ke sini nih. Ini di bagian tengah rumah yang otomatis jadi pusat sumber cahaya ujugan Iya. ya. Jadi Hanya- kita di sini pakai void. Ada 2. Oh, Ini kan void di skylight void sama di situ nanti ada skylight tangga. Jadi supaya cahaya natural. oke. Jadi kalau siang-siang kita nggak pakai lampu ya tetap terang. Tetap gitu. terang ya. Karena ini pakai void dan juga di atasnya ada skylight tetangga. Dan di sini skylightnya unik ya. Dia nggak terlalu besar nih. Jadi kayak sedikit aja. Itu sekitar mungkin 40-30 cm ya. Kecil aja. Panjangnya mungkin nggak sampai 2 meter itu. Jadi untuk void sebesar ini dan ruangan sebesar ini, skylightnya ukurannya segitu udah cukup banget ya. Iya. Lanjut Kak, kita lihat area apa nih Kak? Ini ruang makan sih, simple aja. Mejanya kayu. Oke, kayu solid ya? Iya, ini kayu dari Jepara. Warnanya beda lagi nih ya? Warnanya kayu. ya, tonnya kayak agak-agak mirip sama yang pintu ya, iya, agak mirip. red. Bener-bener. Tapi yang bikin sama adalah sama-sama warna kayu. Di sampingnya juga nih warna kayu Iya, juga. jadi variasi sih warna kayunya. Tapi maksudnya tonnya tuh tetap yang warm gitu. Iya. Jadi kalau bikin warna kayu tetap pada tone warm sih kalau kita. Oh, oke. Yang dikejar tone warmnya ya? Iya. Sama kesan naturalnya Jadi itu masih oke lah kalau dilihat gitu. Oh, mantap. Ini area diningnya, area makannya tetangga. Ya, mejanya minimalis, simple, dan ini juga minimalis semua ini. Ini ada kopi, tempat kopi sih cuman simple-simple aja karena suka ngopi. Iya. Di situ ada yang tempat tehnya gitu. Oh, kita lihat tempat tehnya nih. Ini lebih kompleks nih di sini nih. Jadi tapi ya itu sih simple-simple aja. Ya, karena ini nyatu sama dapur ya. Dapurnya model linear nih Kak, lurus aja nih. Nah, gimana ceritanya nih? Ini tuh kitchen set pertama yang furniture pertama yang kita pesen tuh ini kitchen Oh ya? set. Dari keseluruhan di rumah? Iya, waktu itu kita kayak belum punya pengalaman, terus kayak nggak ada kenalan vendor juga. Terus ya udah coba-coba dulu deh satu ya kan. Terus pas pertama milih warna dari katalog. Iya. Katalog kan kayak kecil-kecil gitu ya. Iya. Pas milih warna ini top table, pas lihat oke nih warnanya kayak agak putih gitu ya. Karena kita pengennya gitu kan. Iya.
Ternyata waktu datang tuh lebih ke gading. Oh. Tapi gadingnya tuh yang agak krem, terus yang ada urat-urat kayu gitu loh. Iya. Jadi tuh kesannya kayak agak old. Nah tapi kan kayak nggak mungkin dibuang, Iya. ya kan? Terus akhirnya ya udah deh kita lapis aja nih sama kertasif. Oh, ini kertas. Kelihatan nggak sih? Enggak. Tadinya saya kira solid surface. Iya motif ada sih yang terrazzo. mirip sama ini. Iya. Terus ya udah masa dibuang kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah gini. Oh, oke. Tapi ini lumayan sih, aku udah pakai 2 tahun, aman. Aman ya, masih tahan ya. Selama nggak pakai pisau langsung aja sih. Iya. Karena Kak Vini tadi sebut pakai kertasif, jadi saya nyari mana. Oh, ini ada baru kelihatan. Iya. Kalau nggak disebut saya nggak Kalau ngeh. nggak bilang-bilang nggak ketahuan Nggak ya. ketahuan. Cuma taunya kayak solid surface aja ya. Karena ngejar look itu sih. Oh, oke. Motifnya terrazzo tetangga, dan untuk backsplash-nya pakai keramik nih. Iya. Yang satuan kayak gini nih. Jadi untuk dapurnya memang akhirnya sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Oke. Kalau kabinet-kabinet atas apakah berfungsi? Kalau buat nyimpen yang jarang kepake aja sih paling. Oh, oke. Fungsi ya, bisa ada space-nya di atas. Oke, di balik sana ada pintu. Pintu apakah itu? ini? Nah ini tuh ruang kerja sih. Oh, oke. Ini jujurnya saya lebih sering pakai buat ngonten karena cahayanya bagus kan dari sini. Benar. Di samping sini ada bukaan nih. Ya itu sih tujuannya kantor di sebelah taman biar view-nya garden view gitu. Benar. View-nya tetap natural dan menenangkan ya. Dia pakai material aluminium, ada yang bisa dibuka juga di tengahnya Bisa sini. tengahnya aja. Bisa dibuka tetangga, jadi penghawaannya bisa mengalir masuk ke bagian dalam rumah. Untuk lantainya beda kalau yang ini nih ya. Pakai apa nih, Ya Kak? sebenarnya serumah itu pakai granit awalnya. Oke. Saya soalnya tim granit. Oh iya. Nah, tapi ternyata yang ini, tadi yang lantai ini, granit itu warna abu, tapi Iya. kayak kita salah pilih material gitu sih. Oh. Jadi teksturnya kayak lebih nyimpen debu yang agak matte. Oh. Jadi nyimpen debu, kayak udah ngepel tapi tetap kotor. Oh. Akhirnya setelah berpikir 1 tahun, nyerah deh ganti SPC yang ini aja. Pokoknya ini masih tetap granit. Oke. Kita semua ruangan ini. Pakai ini, granit motif kayu. Iya. Oke. Jadi kalau untuk area living dan area open space itu tadi pakai material SPC warna kayu yang agak putih ya. Iya, ini tuh obsidian grey sebenarnya. Obsidian grey. Oke. Ini pakai apa nih kalau ini? Kalau yang ini tuh, nah ini tuh DIY pertama kita sebenarnya. Pakai apa Kak DIY-nya? Jadi apa sih yang namanya yang kayu warna hijau yang dicat tuh apa? MDF bukan ya? Oh iya, MDF. Terus dicat abu aja sih. Kayak bikin apa sih? Mood wall ya, ala-ala mood wall gitu. Soalnya kan tadinya kosong. Terus kadang suami pulang kerja gak digantung di mana gak sih iya, jaketnya. bener. Terus kayak mending dibikin gini aja. Oke, simple tapi ngaruh banget nih ya ke ruangan ya. Jadi nggak polos banget. Dan ini juga pembuatannya mudah dan nggak makan biaya banyak. Ya. Oke, kita tadi udah lihat sedikit tamannya atau area outdoornya. Sekarang kita lihat lebih jauh. Untuk akses ke taman, di sini pakai material pintu aluminium ya. Sebenarnya kita sama sih semua serumah pakai ini. Ya ini kalau dibuka Aluminium bisa sampai ujung sana tetangga. Iya. Nah ini gardennya temanya apa nih Kak? Tropikal. Taman kering juga nih Ya, bentuknya. taman-taman kering. Dan Ya kayak taman-taman batu aja sih. iya, buat refleksi Kak? Enggak sih. Makanya sampai dibikin step nih biar nggak sampai refleks. Iya benar. Ada stepnya ke sini, tetangga dia pakai material batu alam juga, dan kayaknya ada sesuatu di belakang sana. Iya. Nah kalau ini ada jemur. Oh oke. Ini nanti kan ini tinggal dibuka buat jemur baju sih. Gitu. Oke, mantap. Nah di balik ini adalah Mhm. laundry. Enak banget nih ya. Compact tapi masih fungsional tetangga. Bisa kalian lihat. Kayak ada. Oh. Ini kayak jemuran tambahan, berhubung jemurannya kecil, jadi Iya. kalau ternyata lagi banyak ya, sebagai ekstra aja sih tambahan. Oke. Mantap. Nyetrika juga di sini. Enggak sih. Ini cuma lemari simpen-simpen. Dan itu pintu apa tuh? Ini lebih itu rahasia. Pintu rahasia. Rahasia. Di sanalah segalanya disimpan. Betul sekali. Jadi nggak usah dibuka ya tetangga, Iya, itu gudang di baliknya. Dan itu pintunya juga menarik karena gudang jarang dibuka, jadi pintunya dibuat kisi-kisi gitu Betul. modelnya supaya nggak lembab. Oke, kita masuk lagi Iya. dalam Kak. Nah, tadi kita udah lihat sampai laundry room, tapi yang belum saya lihat ada kamar mandi nggak di lantai satu? Ada di sini. Oke, sini tetangga.
Oh, lewat samping tangga. Oh iya ini. Ada apa nih Kak, samping tangga nih? Oh ini buat nyimpen yang pritilan-pritilan kecil, nyimpen galon gitu. Oh ini rak sepatu. Emang dibikin ada apa? Kisi-kisi buat Kisi-kisinya. udara sih. Iya ini nih Kak, supaya nggak lembab lagi ya tetangga. Jadi di sini nih rak sepatunya, bukan di depan. Iya, Lihat soalnya ya. kan di depan kayak nggak terlalu besar ya areanya. Jadi kita simpan di sini. Oke. Di depan cuma pakai rak kecil tadi supaya yang sehari-hari kepake aja sih. Oh oke, yang buat dipakai hari-hari jalan ke sini ya, jalan-jalan sekitar sini. Oke, ini enak juga lemari penyimpanannya, jadi fungsional di bawah sepatu, di atas sana bisa nyimpen apa tuh Kak? Simpan helm kalau di Oh sini. iya. Jadi ketahuan deh isi lemarinya. Oke, kita lihat kamar mandinya boleh? Oh iya, boleh. Nah ini dia kamar mandinya tetangga. Jadi ini kamar mandi tamu ya. Iya. Tapi dia juga fungsional nih tetangga. Jadi dia bisa mandi kan, ada showernya, bukan cuma powder room gitu ya. Oke, kita boleh lihat lantai 2-nya nih sekarang. Boleh. Nah sebelum kita naik, kita bahas dulu ininya. Railingnya dia handle-nya pakai kayu solid ya. Beneran kayu. Strukturnya pakai metal ini, pakai besi hollow. Dan partisinya pakai kaca ini Kak. Tempered glass. Tempered glass. Oh, jadi kelihatan minimalis ya tetangga. Oke, untuk anak tangganya pakai apa Kak? Ini pakai granit sih, granit yang motif kayu. Tapi aku requestnya yang nggak ada nutnya. Oke. Nah ini skylight tangga tadi sih. Jadi ada 2 skylight di rumah, satu di tengah itu, Ya. dan satu di atas tangga ini. Kaca tak materialnya Kak? Kaca. Kaca ya. Jadi nggak berisik dan warnanya nggak cepet pudar. Iya. Mantap. Ini udah cukup banget skylight ukuran segini buat pencahayaan di dalam rumah ya. Oke, sekarang kita di lantai 2. Kita mau lihat kamar-kamar berarti nih. Iya. Oke, ikutin terus. Kita mau lihat kamar yang mana dulu nih Kak? Yang kecil dulu kali ya. Oke, silakan. Nah ini adalah kamar tamu. Ini kecilnya versi Mbak Vini ya. Proper ini loh, nggak kecil. Iya. Masih nyaman banget. Kamar tamu, oh iya ini lantainya yang tadi disebut. Sama. Nah, tonnya juga masih kayu-kayuan. Tapi katanya kamar tamu, kalau berarti tamunya tidur di pakai. Jadi ini tuh Murphy bed. Oh yang ini. Iya. Ah. Jadi ini tuh bisa dibuka. Oke. Kasurnya queen gitu sih. Oke. Ini kalau dibuka kan dari sini, Iya. kasih buka dari sini. Oh iya, kirain gelar Iya, tikar. gelar tikar ya. Mantap nih tetangga. Jadi karena ini fungsi kamar tamu, Tapi jarang ada tamunya. jarang ada tamunya. Jadi kita bikin fungsional. Oh, Ini bisa oke. juga buat beca kerja. Oh. Atau bisa workout di sini kan juga bisa. Oke, ini furniture-nya built-in semua ya. Iya. Untuk pencahayaan dan penghawaan tetap dia punya nih. Ada di samping, arahnya ke taman tadi ya? Iya. Ke garden. Yang selanjutnya ini apa nih? Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Oh, oke. Jadi konsep kamar mandi kita tuh beda semua. Yang tadi kan apa ya, wooden white kali ya. Iya. Kalau ini tuh white terrazzo. Oh, yang ini. Waktu matanya. ngebangun itu kan lagi hits banget pakai terrazzo gitu. Iya. Jadi kita pakai dikit lah buat aksen-aksen aja. Oh iya, benar-benar. Jendela kamar mandinya tipenya yang boven ya tetangga. Jadi boven tuh yang zigzag. Enaknya kan yang begitu, ya nggak perlu repot-repot buka tutup. Dan penghawaan jadi 24 jam gitu. Tapi tetap private ya tangganya. Oke, menarik. Ini model kamar mandinya linear, lebar kurang lebih 120, panjang ke belakang sana sekitar hampir 3 meter. Iya, Udah dipisah area basah, area kering. benar. Oke, kita lihat lagi Oke. ruangan lainnya. Lanjut. Ini kayak yang void tadi sih. Oh, ini. Kalau dari atas sih kayak gini. Oh, ini nih. Oh, ada lampu gantungnya ya? Iya. Sebenarnya ada juga sih yang kayak bilang sayang ya. Ini sebenarnya kan bisa jadi ruangan. Cuma kalau kita tutup jadinya gelap di bawah. Bener nggak? Ya, agak gelap dan ya kebutuhannya memang begini ya. Iya, benar. Nah, jadi memang tiap rumah punya kebutuhannya sendiri ya pemiliknya ya. Ini juga bisa ngobrol jadi kan. Oh Atas iya, bawah. bener. Nyambung ini Jadi tetangga. bisa ngobrol. Jadi kalau mau panggil nggak perlu teriak kencang-kencang. Iya. Iya, enaknya begitu. Jadi 2 lantai rasa connect 1 lantai. Iya. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah Kamar utama. kamar tidur utama. Sama semua pintunya, jadi saya harus tanya. Harus tanya dulu ya. Nah ini. Ya. Oke, gimana konsep kamar tidur utamanya nih, Kak? Kalau dari kayu-kayunya kayak konsepnya Japandi gitu sih ya. Kayak kayu lebih kuning gitu. Terus mix sama rotan gini.
Oh iya. Iya. Ini terus di tengahnya meja rias, sama sengaja sih kasih kaca gede. Soalnya kan di depan tuh view-nya ada pohon-pohon gitu ya. Jadi Iya, kayak taman ya. lebih luas gitu ya kesannya. Ini ada rak-rak kebuka juga sih biar nggak monoton semua. Ya, walk-in closetnya di sebelah sini, tetangga. Mantap. Di ujung sana ada area kasur, tempat tidur, entertainment berupa TV. Dan di sana ada bukaan yang lumayan besar nyambung ke balkon itu ya? Ya, itu juga bisa dibuka. Oh, jadi nggak perlu keluar lewat sana ya? Ya, jadi ini tuh kayak tembus gitu loh. Nah, kalau ini tuh DIY kedua aku sama suami. Pakai apa nih, Kak? Wallboard sama wall panel, bener. Oh, yang ini pakai wallboard. Ya, yang Buat- ini pakai wall panel. Berarti di balik ini apa nih, Kak? Kamar mandi. Oh. Kalau ini kita ada gantungan cuma kayak buat yang dipakai lagi gitu sih. Ini. Oke, kita lihat Ini kamar mandinya. Kalau yang ini temanya apa nih, Kak, kamar mandi? Ini kayak lebih kombinasi lantainya kayu, dindingnya terase. Lebih besar juga ini kamar mandinya. Lebih besar dikit ya. Dikit ya. Iya, dia penghawaannya ke bagian depan, ke area balkon sana ya. Kita dari tadi udah bahas balkon. Kayak mau lihat deh balkonnya kayak Oh gimana. iya, boleh. Oke, tetangga. Nah, kita balik lagi sama Mas Renal nih buat bahas area balkon. Ya, silakan, Mas. Janjinya tadi. Wih, di sini dulu nih Mas. Ini pakai apa nih? Ini pakai sudah plafon, Mas. Oh, Iya. yang tadi diceritain ya, yang pengen ada tekstur dan motif kayu itu ya. Ini salah satunya juga di situ nanti ada kisi kayu juga. Ada beberapa ya di sini berarti. Iya. Oke, dia pakai material PVC nih tetangga, jadi tahan air, aman buat di outdoor. Oh, kita kesini dulu Mas. Nah, kalau ini apa Mas? Ini kisi kayu, Mas. Jadi dia pakai materialnya itu WPC kalau nggak salah. Oke. Ya. Jadi kan karena di outdoor kan, jadi kita nggak mungkin pakai kayu, jadi pakai WPC. Terus dicatnya motif yang mirip ke arah kayu aja gitu. Oh, Tetap oke. biar aksen. Kalau ini tadi bukaan yang langsung ke kamar utama ya? Kamar utama betul. Jadi kamar utama bisa langsung akses keluar nih di sini. Iya. Nggak perlu muter ke pintu tadi. Betul. Oke, berarti ini secara posisi ada di atas carport ya? Benar. Benar kan? Kalau persis di atas carportnya yang di bawah Yang di bawah sini? Iya. Oh, ini lebih tetangga. Ada turunnya lagi. Jadi nggak rata gitu ya? Oh. Jadi ada kisahnya juga sih Mas, kenapa ini dibikin menurun. Gimana Mas? Jadi dulu tuh kan awalnya emang mau dibikin rata di atas gitu kan. Iya. Cuman karena kalau kayak gitu carportnya itu jadinya si ininya ketinggian. Oke. Nanti waktu hujan takut tampiasnya parah kan. Oh, Jadi- ceilingnya ketinggian. Iya benar. Jadi akhirnya ya udah kan biar kanopinya nggak terlalu tinggi, ya kita bikin berundak turun ke bawah gini sih Mas. Make sense Ada tetangga. levelnya. Iya. Make sense. Kalau terlalu tinggi kanopi ada gap di sana, jadi hujan di dalam kepiringan tertentu gampang masuk ya, nyiprat ke dalam. Oh, nyiprat. Oke, mantap tetangga. Nah, hari-hari biasanya buat apa nih Mas, area ini Mas? Biasanya kita buat ini aja sih, buat chill, lihat-lihat view aja gitu. oke. Sama buat inilah, bereksperimen Eksperimen tanaman ya. tanaman. Ini enaknya tetangga kalau punya rumah depannya adalah fasum. Jadi kalau di sini fasumnya berupa taman gini, ada pohon-pohon besar, tinggal akan dibangun jadi rumah juga. Jadi bisa dinikmatin dari rumah ya. Betul. Seolah-olah tamannya sendiri nih. bener banget. Menarik tetangga. Mas, saya mau nanya-nanya soal pembangunan rumahnya, boleh? Boleh. Oke, kita lanjut yuk di bawah ya. Oke. Ya, tetangga, masih di Final Home dan sekarang kita udah komplit nih bareng Mas Renal dan Kak Vini. Iya. Kita mau nanya-nanya soal ini nih, Kak Mas, soal pembangunan rumah, prosesnya. Waktu itu berapa lama proses bangun rumahnya? Kalau dari kontraktornya harusnya itu 7 bulan. Jadi Target kita 7 kan bulan. bangunnya Agustus 2022, harusnya itu Maret 2023 itu selesai. Oke. Tapi kan kenyataannya tuh ya gitu lah. Maret. Jadinya jadi itu selesai banget tuh Mei sih. Jadi 9 bulan. 9 bulan ya. Oke, target 7 ke 9 ya. Masih lumayan lah ya. Ya. Nah, pas molor-molor ngapain aja tuh? Jadi pas mama yang pertama pasti kesel ya. Terus udah gitu kan, dulu kan kita tinggalnya di kayak kos-kosan pasutri gitu. Oke, deket sini. Ya lumayan lah. Terus daripada bayar ini kosan terus ya, terus akhirnya kita
ini kamar utama diberesin sampai Oh. dilengkapin sama interiornya juga. Oke. Terus akhirnya kita tinggal di situ. Jadi kayak ngekos di rumah sendiri gitu. Oh, jadi denger dong tuh gesek lagi finishing. Sebenarnya lebih ke finishingnya lebih yang ini sih ngecat. Oh. Terus kayak tangga belum ada railingnya. Lebih kayak itu sih, nggak yang ini banget. Udah nggak terlalu berisik lah. Nggak terlalu musik, minimal musik dangdut lah ya. Itu iya sih, itu benar-benar. Oke, kalau dari Mas gimana nih? Ada tantangannya nggak nih ketika bangun rumah? Tantangannya ya gitu sih. Kadang-kadang kan, ya namanya kan kerja dengan third party ya. Kadang-kadang ada kayak mungkin ada miskom di ini, miskom di itu gitu. Jadi kadang ada yang udah dibikin terus ternyata nggak sesuai nih. Udah dibongkar lagi, disesuaiin lagi, gitu-gitu sih Mas. Oke. Jadi sambil jalan sambil dikontrol gitu ya? Bener. Maksudnya. Oh, ada drama-drama nggak? Drama-drama. Banyak. Ceritain dong yang paling diinget. Apa ya? Kayak misalnya tangga gini kan, dari awal kan pengen tuh ada penyimpanan bawah tangga buat nyimpen-nyimpen. Pas datang sama tangganya kan di kaca, biar lebih lega. Pas datang memantau proyek, tahu-tahu tinggi temboknya, jadi kayak lorong gitu loh. Jadi itu udah dibangun tinggi. Ditutup? Iya, ditutup sama bawahnya pun ditutup, hilang bener-bener gini gitu loh. Iya, jadi kalau yang bangun rumah itu harus rutin sih memantau sendiri. Walaupun punya arsitek, tapi kan kita paling nggak tahu konsep rumah kita pun harus lihat sih. Nah, berarti tadi hal-hal kayak gitu walaupun udah ada di gambar, tetap harus dikontrol ya? Iya, benar. Padahal kan di gambar udah kelihatan tuh nggak ada temboknya. Ternyata improve. Iya. Ada lagi nggak yang diingat? Ya kadang ada aja sih perubahan sambil jalan gitu ya. Kayak oke. tadinya sebenarnya skylightnya kita bikin satu, tapi pas lihat ini kok kayak agak gelap. Akhirnya kita tambah satu skylight lagi. Oke. Tapi jadi kadang-kadang ada improve di tengah jalan juga sih. Biasa ya? Asal jangan banyak-banyak improve-nya. Iya. Nambahnya banyak. Iya. Benar-benar. Nah, kalau dari segi konsep, ide awalnya gimana nih rumah ini nih? Kenapa akhirnya jadi pengen rumah yang look-nya kayak gini? Gitu. Itu awalnya gimana sih? Ya, kita sih pengen dari awal tuh konsepnya yang simple, minimalis gitu sih Mas. Terus ya intinya nyaman ya, homey, warm, jadi nyaman buat ditinggalin. Kayak begitu nyampe rumah, enaknya nyaman nih gitu, kayak nggak usah yang terlalu glowing gimana, tapi lebih ke warm gitu sih. Sama ini sih terang itu sih terutama. Oh iya. Jendela, pintunya kaca, sama skylight gitu. Oke, gitu tetap terang dan apa tadi low maintenance kali ya? Bisa dikatakan, jadi nggak pengen banyak yang glowing ya sih. Saya dari tadi nggak ngelihat perintilan glowing sih. Iya benar. Ya nggak apa-apa, soal selera aja ya. Benar, betul. Nah, saya harus tanya nih, walaupun nggak jawab nggak apa-apa deh. Soal budget, kira-kira dijawab nggak nih? Enggak. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Tapi kalau tetangga penasaran, langsung aja tanya. Siapa tahu kalau Japri dijawab. Kalau mau tanya-tanya tetangga online, tanya kemana? Ke IG Finally Home. Ada tulisannya gimana? Ada di bawah ini. Ada di gitu. bawah sini. Finally Home, ada di bawah sini tetangga. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak ya Kak Vini, Mas Renal, udah bolehin kita home tour sampai sini. Udah berbagi juga soal rumahnya, kemudian inspirasi juga, udah keren banget sih. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Buka juga di tengahnya di sini. Bisa.